Astrofisika. Astrofisika itu mungkin terdengar jauh ya di luar angkasa. Tapi tanpa kita sadari, banyak hal di bumi yang nggak bisa jalan tanpanya. Mulai dari sinyal satelit, cuaca, sampai teknologi yang kita pakai tiap hari. Semuanya terhubung dengan ilmu tentang alam semesta ini. Gimana? Penasaran nggak sama astrofisika? Yuk kita bahas astrofisika lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan, nama saya Farhol Raka Ramadan dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Bagaimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, teman-teman, di video sebelumnya kita sudah belajar yang pertama itu pengenalan astrofisika, ya kan? Yang kedua itu kita sudah belajar gelombang. Nah, serta yang ketiga itu adalah kita belajar flux dan luminositas. Nah, di video kedua ini aku akan menjelaskan dua subbab lagi, yaitu ada yang namanya hukum pancaran serta magnitudo. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Langsung aja kita masuk ke materi pertama, yaitu adalah hukum pancaran. Nah, teman-teman semua, coba kalau malam hari teman-teman lihat bintang-bintang di langit. Warnanya berbeda-beda kan? Ada yang biru, merah, kuning, dan lain-lain. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, jadi sifat-sifat pemancaran cahaya bintang, yaitu ternyata mendekati sifat-sifat pancaran benda hitam. Nah, yaitu bintang memancarkan cahaya pada seluruh panjang gelombang, mulai dari sinar gamma hingga gelombang radio. Namun, intensitas atau kekuatan pancarannya itu tidak merata untuk semua panjang gelombang. Artinya, ada panjang gelombang tertentu di mana bintang akan paling kuat memancarkan cahaya. Nah, pada tahun 1900, fisikawan Jerman yaitu Max Planck menemukan hubungan antara energi dan frekuensi pada pancaran benda hitam yang dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu E sama dengan H kali F sama dengan H kali C per lambda. Untuk keterangan sendiri, E itu adalah energi ya, energi tiap foton atau joule ya, satuannya joule. Lalu ada juga H, itu dia adalah tetapan Planck ya, ini mana dia itu ada besarannya 6,63 kali 10 pangkat min 34 joule second. Lalu ada juga F itu frekuensi ya, frekuensi berarti satuan itu adalah hertz. Lalu ada C itu dia kecepatan cahaya, besarnya itu sekitar 3105 km per second. Ada juga lambda itu dia panjang gelombang ya, teman-teman tahu lah lambda. Nah, secara sistematis panjang gelombang itu di mana intensitasnya mencapai maksimum kan, berbanding terbalik dengan suhu efektif benda. Nah, hal tersebut dinyatakan oleh hukum pergeseran Wien, yaitu adalah lambda sama dengan 0,2898 per T. Nah, di mana lambda itu adalah panjang gelombang, satuannya cm, T itu adalah temperatur permukaan bintang yang satuannya Kelvin. Nah, dari hukum Wien ini kita dapat menjelaskan mengapa bintang-bintang itu berwarna biru lebih tinggi temperaturnya daripada bintang-bintang berwarna merah, kuning, dan lain-lain. Kita lanjut materi yang kedua, yaitu adalah magnitudo. Nah, jadi untuk menyatakan terang suatu bintang, astronom itu dia menggunakan namanya satuan magnitudo. Nah, yang merupakan logaritma dari jumlah energi yang diterima. Nah, Hipparchos itu dia astronom ini asal Yunani kuno ya, membagi bintang-bintang itu menjadi 6 satuan magnitudo, di mana bintang yang paling terang itu memiliki 1 dan yang paling redup itu 6 ya. Jadi yang terang itu magnitudo 1, yang redup itu magnitudo 6. Nah, itu. Dengan semakin majunya teknologi, nah pengamatan skala magnitudo pun didefinisikan semakin tegas. Nah, oleh karena itu, ada nih namanya Pogson ya. Pogson itu dia dinyatakan bintang bermagnitudo 100 kali lebih terang dari bintang bermagnitudo 6. Nah, atau setiap beda satu magnitudo akan berbeda
terang sebesar akar 100 ya. Akar 100 sama dengan 2,512. Nah, jadi semakin kecil magnitudo, maka semakin terang bintang tersebut. Nah, itu. Makanya di sini ada nih persamaannya, rumusnya. M1, M-nya kecil ya, M1 dikurang M2 sama dengan min 2,5 log dalam kurung E1 per E2. Nah, kemudian untuk keterangannya adalah M1 itu magnitudo semu bintang 1, M2 itu magnitudo semu bintang 2. Nah, untuk E1 itu adalah flux ya, flux dari bintang 1, dan E2 itu adalah flux dari bintang 2. Nah, rumus di atas itu dia merupakan rumus magnitudo yang dikenal sebagai rumus Poisson. Nah, terang bintang yang kita lihat di langit itu dinamakan magnitudo semu ya, magnitudo semu atau apparent magnitude. Nah, itu bahasa Inggrisnya ya. Tetapi magnitudo semu itu dia tidak menunjukkan seberapa terang sesungguhnya tersebut, karena di dalam penentuan flux ya, dalam penentuan flux itu ada faktor jarak yang menyebabkan bintang yang sebenarnya itu sangat terang menjadi sangat redup ketika dilihat pada suatu jarak ataupun sebaliknya. Gitu teman-teman. Itu magnitudo yang pertama. Nah, sekarang nih lanjutannya, oleh karena itu dibuatlah besaran yang menyatakan luminositas atau kuat sebenarnya sebuah bintang. Nah, yakni besaran magnitudo mutlak atau intrinsic or absolute magnitude, yaitu magnitudo bintang ya, magnitudo bintang yang diandaikan diamati dari jarak 10 PC per sek ya. Maaf kalau salah penyebutannya. Di mana rumusnya itu adalah M1, M besar, sekarang M besar. M1 dikurang M2 sama dengan min 2,5 log dalam kurung L1 per L2. Nah, untuk keterangannya M1, M besar itu dia magnitudo mutlak bintang 1. Kalau M2 berarti magnitudo mutlak bintang 2. Nah, untuk L1 itu dia luminositas bintang 1 dan L2 luminositas bintang 2. Nah, dari rumus Poisson untuk magnitudo semu dan rumus Poisson untuk magnitudo mutlak, kita dapat peroleh persamaan berikut, yaitu M kecil dikurang M besar sama dengan min 5 ditambah log 5 log D. Nah, M kecil tuh ya magnitudo semu ya, magnitudo semu, M besar tuh magnitudo mutlak, dan M kecil dikurang M besar itu dia modulus jarak kan. Itu dia modulus jarak, serta D itu adalah jarak bintang ke pengamat dalam PC ya, dalam PC. Nah, pembahasannya singkat banget kan, langsung aja kita latihan soal nih. Apakah teman-teman bisa? Lanjut ke soal pertama dulu ya. Jadi ada soal nih, ruang angkasa dipenuhi oleh radiasi latar belakang dari sisa pembentukan alam semesta dini yang dikenal sebagai cosmic microwave background radiation. Nah, distribusi radiasi tersebut saat ini sama dengan radiasi benda hitam. Nah, pada temperatur 2,7 Kelvin. Nah, pada panjang gelombang berapa intensitas radiasi tersebut bernilai maksimum. Nah, di situ kita langsung ke pembahasannya. Diketahui itu kita tahu temperaturnya itu 2,7 Kelvin. Yang ditanya itu panjang gelombang saat intensitas radiasi maksimum atau lambda max ya. Langsung ke cara jawabnya. Rumusnya lambda max itu tadi apa? 0,2898 per P. Nah, T-nya berapa? 2,7. Kita masukkanlah ke rumus tadi serta kita kalkulasikan hasilnya itu adalah 1,07 mm. Yang mana jawabannya? Yang D. Oke, sip. Gampang kan soal nomor 1? Soal nomor 2 ya. Nah, soal nomor 2 nih. Objek diamati bermagnitudo 5,9 dan berluminositas sekitar 500.000. Nah, luminositas matahari. Berapa jarak objek tersebut dari bumi? Nah, dia nih jarak objek nih. Diketahui M-nya, M kecil ya, soalnya dia objek diamati. Ya, M kecil 5,9 dan L-nya itu 500.000. Serta magnitudo mutlak itu 4,8 ya, ini informasi aja. Dan yang ditanya itu adalah jarak objek dari bumi. Nah, jawab, kita masukkan rumusnya. M besar sama dengan M matahari dikurangi 2,5 ya, dikurangi 2,5 log dalam kurung L per L matahari. Nah, kita masukkan informasi yang diketahui lalu kita kalkulasikan, mendapatkan hasilnya itu adalah 11.735 PC atau per sek ya, yaitu yang B. Nomor 3. Nah, soalnya apa sih? Nah, jadi soalnya itu adalah Pleiades adalah sebuah gugus terbuka yang beranggota 7 buah bintang ya, berangkat 7 buah bintang yang identik. Jika magnitudo gugus adalah 2,5, berapakah magnitudo satu ya? Berapa magnitudo satu bintang gugus tersebut? Nah, jadi yang diketahui dulu itu dia gugus bintang tadi ada berapa? Ada 7 ya, 7 bintang identik
identik itu dia berarti sama kan ya teman-teman ya. Berarti E1 sama dengan E2 sama dengan E3 sampai 7 ya kan. Nah, lanjut kita tahu M total ya magnitudo gugus itu adalah 2,5. Nah, lanjut ya ditanya itu magnitudo 1 bintang dalam gugus, dia cuma naik 1. Kita masukin rumusnya ya. Nah, karena identik yang tadi saya omong tadi itu ya E1 sama dengan E2 sama dengan E3 sama dengan E7. Nah, sehingga E gugusnya itu adalah 7E1, 7E1. Maka kita masukkan rumusnya yaitu adalah M di M1 dikurangi M total sama dengan min 2,5 dalam kurung E1 per E gugus. Nah, kita masukkan informasi didapat, lalu kita kalkulasikan, mendapatkan hasil 4,6. Atau yang A opsinya ya. Nah, lanjut soal nomor 4. Soal nomor 4 di sini soalnya itu adalah jika Arcturus diamati dari bumi, terlihat bahwa magnitudo Arcturusnya min 0,05. Dari spektrum diketahui bahwa magnitudo mutlaknya min 2. Nah, maka berapa magnitudo matahari yang terlihat dari Arcturus? Nah, jika diketahui magnitudo mutlak matahari itu 4,8. Oke, langsung kita cari informasi yang diketahui, yaitu pertama ada M Arcturus, M kecil ya, min 0,05, lalu ada M besar Arcturusnya, min 2, lalu ada M matahari di sini ya, magnitudo mutlak matahari yaitu 4,8. Ini ditanya magnitudo tampak matahari jika dilihat dari Arcturus. Lalu kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya itu adalah M kecil dikurangi M besar sama dengan min 5 ditambah 5 log D. Nah, di sini kita pindah-pindah ruas sehingga mendapatkan D sama dengan 10 pangkat M kecil dikurang M besar plus 5 per 5. Nah, lalu kita memasukkan informasinya sehingga mendapatkan nilai D-nya itu adalah 24,55 PC. Apakah sudah selesai? Belum selesai. Nah, kita sekarang lihat magnitudo tampak mataharinya yang bisa dilihat dari Arcturus, yaitu kita masukkan rumusnya M kecil dikurang M besar sama dengan min 5 plus 5 log D. Ya, rumusnya sama ya, kita tinggal masukkan aja sih nilai D tadi. Nah, sehingga mendapatkan hasil yaitu adalah 6,75. Itu yang mana opsinya itu yang E. Kita lanjut ke soal berapa nih? Soal nomor 5, yaitu kita lihat soalnya ada apa? Berapa magnitudo mutlak serius jika magnitudo yang terlihat di bumi itu min 1,2. Nah, dan jarak seriusnya 2,8 PC. Nah, langsung kita identifikasi, yaitu M kecil sih kita tahu ya, min 1,2, D-nya itu adalah 2,8 PC, yang ditanya itu M besarnya. Nah, kita masukkan rumusnya, yaitu M besar sama dengan M plus 5 min 5 log D. Nah, ini sudah langsung dipindah ya. Nah, kita masukkan informasi yang didapat, kita tahu M kecilnya dan kita tahu D ya. Kita kalkulasikan itu dapatkan hasil 1,52 atau yang A, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Soal nomor 6. Jadi magnitudo semu matahari adalah min 26,8. Lalu pada jarak berapakah matahari itu dia akan masih bisa dilihat dengan mata? Jika diketahui luminositasnya adalah 3,9 dikali 1026 Joule per det. Langsung kita masukin ke rumusnya, langsung rumus aja. Ini mana rumusnya itu sama, M kecil dikurangi M besar sama dengan min 5 plus 5 log D. Nah, gimana langsung aja tuh kita substitusikan informasi yang sudah diketahui ke rumus sehingga mendapatkan hasil yaitu adalah C, 17,4 PC. Nah, kita ke soal nomor 7 nih. Bulan memiliki variasi kecerlangan disebabkan karena bulan berfase. Nah, berapa selisih magnitudo antara bulan saat purnama dengan bulan fase kuartil pertama? Nah, ini perlu teman-teman ketahui juga ya. Jadi perbandingan luas permukaan bulan berfase purnama dengan kuartil pertama yaitu 2:1. Nah, lalu fase purnama ini dia membuat seluruh permukaan terang yang menghadap bumi. Nah, yang ditanya itu adalah selisih magnitudo ya. Rumusnya itu adalah nih, flux ini pas saat purnama per flux kuartil pertama sama dengan A purnama per A kuartil ya. Dimana tadi bandingnya itu 2:1 kan. Nah, langsung kita masukin ke rumusnya itu M ya. M purnama dikurang M kuartil sama dengan min 2,5 log 2. Nah, sehingga mendapatkan hasilnya itu adalah min 0,75 atau yang C ya. 0,75 dan lebih terang.
Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8 itu soalnya adalah suatu hari Anda menemukan sebuah objek baru. Dengan pengamatan spektroskopi, Anda mendapatkan bahwa objek tersebut berjarak 10 PC. Nah, dan dari kelas spektrum ya, didapat bahwa objek tersebut memiliki temperatur efektif sekitar 10.000 Kelvin. Nah, ternyata setelah diamati, bintang tersebut bermagnitudo 2. Dari data ini, berapa radius objek baru tersebut dalam radius matahari. Nah, langsung kita masukin rumusnya ya. Rumusnya itu adalah L sama dengan 10 pangkat M bintang dikurang M matahari per min 2,5 dikali L matahari. Sehingga situ kita dapatkan nilai, kita dapat L bintang itu sekitar 13,2 L matahari. Nah, lanjut kita bandingkan dengan matahari, yaitu L bintang per L matahari sama dengan radius bintang per radius matahari dikali pangkat 2 dikali T bintang per T matahari pangkat 4. Nah, kita masukkan informasi yang kita dapat ke rumus tersebut sehingga mendapatkan radius bintangnya ya. Radius bintang itu adalah 1,22 radius matahari, atau jawaban itu yang C, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 9 ya. Soal nomor 9 ini apa sih? Jadi bintang A dan B itu masing-masing memiliki paralaks sebesar P dan 0,5 P. Nah, memiliki magnitudo M dan M plus 2. Nah, perbandingan luminositas bintang A dan B adalah, waduh, kita bedah dulu ya. Kita bintang A nih, bintang A itu tadi paralaksnya P, lalu magnitudo tampaknya itu M. Nah, kalau bintang B dia paralaksnya 0,5 P dan magnitudo tampaknya M plus 2. Yang ditanya itu LA banding LB. Kita masukin rumusnya ya. Rumusnya pertama kita masukin dulu M kecil A dikurang M besar A sama dengan min 5 log PA. Lalu M kecil B dikurang M besar B sama dengan min 5 dikurang 5 log PB. Itu kita eliminasi ya persamaan itu. Lalu kita mendapatkan hasil M dikurang dalam kurung M plus 2 dikurang M besar ya, M besar A ditambah M besar B sama dengan min 5 log dalam kurung P per 0,5 P. Nah, kita kerjakan lalu mendapatkan M besar A dikurang M besar B sama dengan min 2 plus 5 log 2, yang dimana itu adalah min 0,5. Nah, lalu kita masukkan perbandingannya yaitu LA per LB. Nah, sama dengan 10 ya, 10 dipangkatkan M besar A dikurang M besar B per min 2,5. Lalu kita kalkulasikan mendapatkan hasil 1,57. Berhubung di pilihannya itu tidak ada, maka kita cari yang mendekati. Itu yang mendekati itu adalah B, 1,58. Nah, itu teman-teman. Soal nomor terakhir nih, nggak kerasa ya, nomor 10. Anda sedang mengamati klaster bintang yang memiliki magnitudo semu 8. Klaster tersebut memiliki anggota. Yang pertama nih, 7 bintang tipe A, masing-masing bintangnya bermagnitudo mutlak 0. Nah, itu ada 12 tipe G itu dia masing-masing bintangnya bermagnitudo mutlak 4,8, dan ada juga 21 bintang tipe M. Nah, dia masing-masing bintangnya bermagnitudo mutlak 8. Nah, berapakah magnitudo mutlak total bintang tipe A sebagai referensi bahwa bermagnitudo mutlak matahari 4,8? Langsung kita kerjakan aja ya. Jadi di sini kita tahu yang diketahui itu ini ya, yang bintang tipe A ya, M kecil itu sama dengan 8, MA-nya itu 0 ya dari informasi tadi, habis itu MG itu 4,8, lalu MM itu 8, dan M matahari itu 4,8. Yang ditanyakan M total bintang A. Kita masukkan rumusnya itu adalah M total sama dengan M1 ya, M1 itu berarti M bintang tipe A dikurang 2,5 log dalam kurung L total per LA, yang dimana kita tahu informasi bahwa magnitudo mutlak tipe A itu 0, itu 0 dikurang 2,5 log dalam kurung 7 LA. Kenapa 7 LA? Karena dari informasi yang diketahui tadi tipe A itu ada 7 ya, 7 bintang. Makanya 7 LA per LA sama dengan kita mendapatkan hasil min 2,1, yang dimana opsinya itu B, teman-teman. Wah, astrofisikanya mudah banget gak sih? Kita di video ini tadi bahas magnitudo dan hukum pancaran, serta latihan soal-soalnya juga. Pasti teman-teman semua pada bisa kan dan paham. Astrofisika ini dia dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari juga, seperti GPS, MRI, dan lain-lain. Nah, ternyata astronomi itu sangat dekat ya dengan kehidupan kita. Bagaimana? Ternyata fisika sangat mudah ya, asalkan kita rajin belajar. Maka dari itu, jangan lupa juga
untuk belajar dan berlatih, serta banyak baca bukunya. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.